Ala Rasulillah Sayyidina wa Nabina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di antara berbagai macam nikmat Allah anugerahkan kepada kita bisa kita berkumpul pada malam Lailatul Gharra, malam Jum'ah, yang mana dianjurkan dalam agama kita untuk senantiasa memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita khususkan pada malam Jumat ini juga berbicara dengan berbagai macam manfaat, faedah yang insya Allah bisa kita dapatkan untuk urusan dunia kita dan akhirat kita. Amin ya Rabbal. Dalam suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan 3 perkara kehidupan seseorang. Jadi 3 perkara ini membuat hidup seseorang menjadi bahagia, menjadi senang. Ini 3 perkara. Yang mana beliau menyatakan dalam hadis sahih, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Beliau menyatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Tagwalah engkau kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja engkau berada. Jadi Allah itu ada di mana saja. Kita sendiri, kita bersama-sama, ya, kita dengan teman kita, kita di kamar, kita di majlis, kita di hammam, di kamar mandi, semuanya. Yakinkan Allah berada di mana saja. Nah, ittaqillah haitsu ma kunt. Maka apa yang harus takwa kepada Allah? Apa pengertian takwa? Pengertian takwa sebagaimana definisi Imam Ali karramallahu wajhah, beliau menyatakan dengan 4 perkara. Beliau menyatakan takwa itu al-khauf minal jalil. Takut. Nah, takwa itu intinya takut. Takut kepada Allah. Khawatir ini jadi dosa berbicara. Khawatir bertindak, terjerumus dari dosa, takut dia kepada Allah. Khauf minal jalil. Ya harus. Kalau sudah ada takut pada sifat seseorang, berarti ada modal untuk dia dalam sifat bertakwa. Al-khauf minal jalil. Wal amal bitanzil, mengamalkan dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan perkataan beliau. Al-amal bitanzil. Wal qana'ah bil qalil. Tuh. Yang ketiga dari takwa, qana'ah bil qalil, merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Karena kalau kita sebaliknya punya sifat tamak, rakus, serakah, ambisi, maka nggak bakal ada berhentinya untuk kita inginkan sesuatu yang kita harapkan. Karena kalau sudah didasarkan dengan sifat tamak, maka apapun semuanya jadi tercela. Dia akan halalkan berbagai macam untuk mendapatkan keinginannya. Mau haram diterobos. Ya, mau syubhat yang penting didapatkan. Itu sifat tamak. Beda dengan sifat qana'ah. Maka Imam Syafi'i katakan fa idza qani'ta fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau qanaah, ya, maka engkau tidak ada bedanya dengan pemilik dunia. Pemilik dunia, engkau udah raja, presiden, semuanya. Engkau punya sifat qanaah, nggak ada bedanya engkau dengan dia. Tidurnya enak, bisa ngorok juga. Ya, makannya enak, bisa kenyang juga. Tuh, tenang semuanya. Dengan sifat qanaah. Wal qanaah bil qalbi. Dan yang keempat, wal isti'dad liyumir rahil. Persiapkan diri dalam menyongsong kematian. 4 tuh. Dari sifat sampai Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu ardah, beliau menyatakan at-taqwa kanzun aziz. Simpanan yang mahal. Sifat takwa ini simpanan yang mahal. Fa idza dhafirta bih, kalau engkau beruntung dengan dapatkan itu takwa,
fakam tajid fihi, maka berapa banyak kau dapatkan di dalam simpanan tersebut, ya, min jauhar syarif, dari permata yang mulia, wa milkin azim, kemuliaan yang besar, yang langgeng, ya, dengan sebab sifat wa milkin azim wa jauhar syarif. Kenapa? Li'anna khairatid dunya wal akhirah jumi'at fiha. Oleh karena segala apapun bentuk kebaikan di alam dunia dan di akhirat itu terkumpul semuanya dalam sifat taqwa. Sampai banyak ayat yang memerintahkan dan banyak manfaat dari sifat taqwa. Maka satu dari sifat taqwa dengan manfaat kita selalu kita berpegang pada takwa itu, Allah menyatakan man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa, yang didasarkan sifatnya dengan takwa, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan untuknya segala solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan anugerah kepada dia berupa rezeki dari tempat yang dia tidak duga-duga. Dari tempat yang dia tidak. Ini ayat turun asbab nuzulnya pada seorang sahabat bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Ini ayat turun ketika seorang sahabat bernama Auf bin Malik al-Ashja'i mendatangi Rasulullah SAW mengeluh. Anaknya yang bernama Salim ditawan oleh orang kufar. Dia ngeluh. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Menyatakan, ya Rasulullah, inna ibni gad asira wa jaziatil Ya Rasulullah, anakku lagi ditawan orang kufar. Ibunya nggak bisa tidur, gelisah, nangis-nangis. Gimana itu? Oh, ditawan orang kufar, orang kita cinta. Ya kan? Ibunya nggak bisa tidur. Maka Nabi memberikan resep kepada Auf bin Malik al-Ashja'i ini yang menyatakan, ittaqillah wasbir. Wa amuruka wa iyaha an tukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Ente udah taqwa, sabar. Dan senantiasa baca la haula. Penting ini. Untuk hilangkan kegelisahan, kesumpekan, perbanyak la haula wala quwata illa billahil. Lihat yang disampaikan Rasul, resep yang manjur, karena yang diucapkan semata-mata adalah wahyu dari Allah. Datang nih si suami kepada si istrinya, lalu menyatakan, Nabi begini. Si istri ngomong, ni'ma ma umirna bih. Sebaik-baik apa yang kita diperintahkan dengannya, kalau memang datangnya dari Rasulullah. Begitu. Oke, apa? Keselamatan, kebahagiaan selama kita berpegang dari sunnah baginda Nabi besar Muhammad, itu kita dapat. Sunnah Rasul, apapun. Mau mulia kita dengan mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW. Maka langsung didengerin ini si ibu. Ngapain pikir panjang lagi. Langsung bacalah haula wala quwata illa billah. Kemudian berjalan itulah haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi? Datang si anak dengan selamat. Bukan datang dengan selamat aja. Dia membawa 4.000 kambing. Kambing masih hidup lagi. Kambing muda lagi. Dibawa 4.000 kambing. Ditanya sama si orang tua, kok bisa begini? Iya, aku terselamatkan dan terlena orang-orang kufar sehingga aku bisa bawa kambing mereka. Dapat 4.000 kambing dibawa. Turunlah ayat man yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah itu dia. Ya. Maka kalau kita taqwa begitu, hidup kita tenang, pasti bakal ada solusinya. Emang kalimatnya ini sedikit, tapi maknanya, kenapa? Idhiya tajannub kulli manhiyin anhu. Karena dia meninggalkan setiap apapun yang dilarang. Wa fi'lu kulli ma'murin bih. Mengerjakan setiap perintah dengannya. Itulah arti
Ya, ini yang pertama. Yang kedua disebutkan atbi'i sayyi'atal hasanatamhuha. Apapun yang kita lakukan dari dosa, buru-buru berbuat kebaikan. Kita kalau lakuin kesalahan, buru-buru, cepat untuk melakukan kebaikan. Taubat, sholat, minta maaf. Begitu. Sedekah, silaturahim, apa aja. Karena kalau tidak, nah, maka itu yang disebut dengan ran ala qulubihim. Bima kanu yaksibun. Barrana ala qulubihim, makanu yaksibun. Maka di situ ada bintik, titik hitam yang akan memenuhi hati kita. Kalau sudah itu terjadi, oh khalas. Itu yang disebut dengan qaswatul qalbi, kerasnya hati. Nggak mempan udah nasihat apapun. Mau petuah orang tua, nasihat ulama, bahkan kalamullah, bahkan hadis Rasulullah, dibuang mentah-mentah. Karena sudah penuh hatinya ini dengan ran, itu dia, qaswa. Nuqtatun sauda, bintik hitam. Nah gimana hilangnya? Itu, Nabi katakan, atbi sayyatul hasanat tamhuha. Ya, sertakan segala keburukan, terus melakukan keburukan, langsung buru-buru. Kita berbuat kebaikan, sholat duha, sodako, kita berlian mata, kita bantu orang. Maka kebaikan itu tamhuha. Kebaikan itu bakal menghapus segala keburukan. Ya. Sehingga dalam suatu cerita ada seorang sahabat bernama Nabhan At-Tammar. Nabhan Tammar. Tammar apa artinya? Penjual kurma. Tammar. Ini Nabhan ini menjual berbagai macam kurma. Datang wanita cantik jelita. Ya siapa di sini ya? Ya. Wanita cantik datang kepada dia. Lalu apa? Tamar si Nabhan ini menawarkan, kalau kamu mau macam yang bagus, nggak di sini, di dalam. Kalau kamu mau macam yang bagus di dalam, di sini kurang. Masuk tuh perempuan ke dalam, Nabhan masuk ke dalam, nggak tahu pakai pelet apa. Apa yang terjadi? Maka dia melakukan layaknya seperti suami istri. Coba dia tidak menggauli dan naudzubillah berbuat zina. Setelah dia lakukan apapun yang ada tersebut, dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia nyesel. Ya iya, nyesel selalu berada di terakhir. Akhirnya ketika itu dia datang kepada Rasul, menyatakan, ya Rasulullah, inni aqamtu haddan fa'aqimhu alai. Ya Rasulullah, aku berbuat kriminal, kasarnya kita, berbuat kejahatan, maka berikan keadilan padaku, eksekusi aku, apapun dalam agama Islam. Nabi pas dengar begitu, lihat. Nabi berpaling. Nggak mau layanin tuh ucapan begitu. Lihat tuh, sifat Rasulullah SAW, nggak mau tahu segala urusan orang. Nggak mau tahu. Nabi berpaling sudah. Nabi menyatakan husnudzan. Makanya husnudzan min afdhalil ibadah. Ya kan? Sangkaan baik itu termasuk dari ibadah yang paling. Nabi nggak mau pusingin udah. Dia datang lagi. Ngobrol lagi, minta penjelasan, minta supaya dihukum dia. Barulah Nabi bertanya kepada dia apa yang terjadi. Karena dia maksa. Kalau enggak udah selesai. Kalau kita kan enggak. Gimana? Fudul namanya itu orang. Mau tah? Jadi apa ya? Jangan. Pengen tahu begini, begitu, begini. Jangan. Miftahur rahah tarkul fudul. Kunci kesenangan tinggalin mau tahu. Efet. Tuh. Dengan tidur ya. Miftahur raha tarkul fudul. Kunci dari kesenangan tinggalkan mau
Nggak mau tahu urusan orang, aneh sendiri, aib aneh numpuk. Dia mulai nggak pernah, subuh kesiangan, sodakoh jarang, silaturahim kagak, dengerin ini, kizib, dusta. Mau ngapain ngurusin? Lihat Nabi SAW akhlak. Sampailah diberitahukan oleh Nabahan begini. Nah, Nabi langsung menyatakan, tawaddu' wudu'an hasanah. Wudu dengan wudu yang bagus. Karena memang wudu yang bagus ini luar biasa, pengaruhnya besar. Sampai ulama mengatakan man ahsanal wudu ahsanas shalah. Siapa yang bagus tata cara wudunya, maka dia bagus tata cara salatnya. Wa man ahsanas shalah aslahallah umurad dunya wa ukhrah. Siapa yang bagus urusan salahnya, maka Allah perbuati bagus, akan Allah rapikan segala urusan dunia dan akhiratnya. Ya, karena dari wudu langsung dari sholat, maka akan bagus. Lalu apa lagi dikasih resep sama Nabi? Disuruh sholat 5 waktu berjamaah. Disuruh sholat. Sholat 5 waktu jangan tinggal. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Tapi sholat yang benar, dengan khusyuk. Ya, dengan perhatian betul-betul. Ikhlas, tadabbur. Itu dia. Udah nih. Udah selesai itu, turunlah ayat. Untuk permasalahan Nabahan Tamar ini. Apa ayatnya? Aqimis sholata tarfin nahar. Aqimis sholata tarfai minan nahar. Tegakkanlah sholat tarfai minan nahar. 2 waktu dari siang. Artinya subuh, zuhur, asar. Penghujung artinya sebelum terbit matahari dan sebelum berapa sholat? 3 kan? Subuh, zuhur, wazulafan minal lail. Dan bagian malam dari beberapa bagian dari malam hari, yaitu maghrib, Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguh sholat 5 waktu itu menghilangkan segala dosa-dosa. Girang nih Nabahan. Ya, turun ayat girang. Dia datang kepada Rasulullah. Ali khasah ya Rasulullah. Ini ayat buat aku aja ya Rasulullah. Girang banget nih. Khusus buat aku nih, bukan buat yang lain. La li jami ummati. Lihat umatnya baginda Rasulullah. Mudah mendapatkan apapun lantaran baginda Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah, untuk seluruh umat. Ya. Dan yang terakhir disebutkan dalam hadis, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Man kana yu'minu billah falyakul khairan. Siapa orang yang mengimani Allah dan mengimani akhirat, berkata yang baik. Jangan khianat, jangan dusta, jangan bohong. Kalau tidak bisa, falyasmut, diam. Itu dia. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulah manusia dengan budi pekerti yang baik. Maka dengan sebab kita ini berakhlak, apalagi kalian sebagai penuntut ilmu, diutamakan budi pekerti melebihi semuanya. Melebihi ilmu yang ada kalian pelajari. Iya, kelihatan tuh. Ya, penuntut ilmu akhirat, penuntut ilmu dunia, lihat. Selesai pengajian langsung lempar kitab. Ya, lepas baju, kelihatan auratnya, ngomongnya kotor, ngomongnya kasar. Berarti di situ nggak menjadikan dia thalibul akhirah. Dia naudzubillah yang kita takutkan di kemudian hari sebagai ulama usu. Na'udzubillah min ulama su yang ditakutkan oleh Rasulullah ketimbang Dajjal. Itu dia. Nabi takut ulama su ketimbang Dajjal. Maka di sini apa? Sungguh orang yang dengan akhlak baik cukup, nggak perlu banyak-banyak dia ibadah di malam hari dan puasa di siang hari. Sampai Nabi menyatakan innal mu'min
la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qaim. Sungguhnya orang yang beriman dengan sebab bagus budi pekertinya, sungguh-sungguh dia mendapatkan makom orang yang bangun malam di malam hari dalam qiyamul lail, dan di siang harinya dalam keadaan berpuasa. Sampai ada riwayat perawinya Hasan namanya. Anil Hasan an Jaddil Hasan. Inna ahsanal hasani al khuluqul hasan. Hadithun hasan. Buat itu. Hasan an Jaddil Hasan. Ya. Hasan pertama Hasan bin Sahal. Hasan kedua Hasan bin Ziyad kalau nggak salah. Ntar tahqiq lagi. Hasan yang ketiga Hasan Basri, mantunya Abu Hurairah. Hasan yang keempat cucunya Rasulullah Al-Hasan, Sayyidina Al-Hasan. Beliau dapat dari Anjaddil Hasan. Siapa? Rasulullah. Apa matannya? Inna ahsanil hasani. Sesungguhnya paling bagus dari segala yang paling bagus. Ya, paling bagus dari segala yang bagus. Apa? Al-khuluqul hasanu. Budi pekerti yang segala apapun yang bagus adalah akhlak yang Perawinya apa? Hukumnya hadithun hasan. Ya, hadithun hasan di bawah sahih li ghairi hasan. Sampai Al-Imam Al-Junaid waliyullah, orang yang sangat dekat insya Allah, beliau menyatakan arbaun tarfa'ul abda ilal a'alil manazil wa id qalla ilmuhu wa amalu. 4 perkara yang mengangkat seorang hamba ke makom yang paling tinggi sekalipun sedikit ilmu dan amalnya. Makomnya tinggi sekalipun ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Pertama, tawadhu. Sifat rendah hati. Rendah hati sama orang. Tuh. Ini tawadhu. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Sekalipun ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Yang kedua, al-hilmu, penyantun. Nggak ada dendam sama orang. Nggak ada rasa dendam, apalagi pada umat Islam. Nggak ada. Udah. Yang udah terlalu berlalu, sudah. Nggak ada musuh. Dimusuhin nggak jadi masalah, tapi nggak mau dia punya Ya. Yang ketiga, sakha, dermawan. Makanya apapun keaiban, apapun kekurangan, cukup modal satu, punya sifat dermah, tapi bukan musiman. Dermawannya pas lagi sekarang caleg nih, ya, lagi pemilihan dermawan, ngasih sembako, udah mana-mana. Nggak begitu. Udah sifatnya selalu ada harta diberikan. Sakha. Sampai Imam Syafi'i katakan tasattar bis sakha fakullu aibin yuqatih kama qila sakha. Dan yang terakhir ini, husnul khuluq. Tawadhu, hilim, sakha, husnul. Maka 4 ini mengangkat manusia setinggi-tingginya dengan makom yang luar biasa sekalipun ilmu dan amalnya sedikit. Ya, nanti insya Allah pada malam Jumat berikut kita akan berikan lagi fawaid yang berkaitan dengan malam Jumat dan sebagainya. Kita khususkan majlis kita ini setelah kita baca Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sebelum kita akhirkan doa, kita bersama baca qasidah. Ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bushra lana nilna al-muna
دهر